Oke. Terus Kak, ya kamu itu siapa? Saya bilang gitu, kok kamu lagi? Ini gimana sih saudara, ini kuliah kok? Kalau saya tanya bukan dibaca apa adanya ya kepada diri kita. Den, gimana jemaat ini, Den? Ini yang salah siapa? Yang dengar saya ngajar ini ya? Enggak kayak gini. Oke, saya ulang. Pertama, siapa di dalam siapa? Yesus dalam Bapa. Yang kedua, saya di dalam Yesus. Yang ketiga, nah, pertanyaannya, kita di mana? Luar lagi. Ya, saya pulang. Di luar lagi di bagian mana? Siapa itu? Ya ampun, dia ngomong di dalam, kok di luar terus. Oke. Nah, jadi kita di mana? Kita di mana? Coba, ini pertanyaan penting. Kita di mana? Salah. Loh, salah. Baca baik-baik. Kita bukan cuma di dalam Yesus dalam ayat ini. Enggak. Oke, pelan-pelan. Bagian terakhir, siapa di dalam siapa? Nah, jadi enggak cuma kita di dalam dia, loh saudara. Tapi siapa di dalam siapa? Nah, baru setelah itu naik lagi siapa di dalam siapa? Saya dalam Yesus. Jadi kitanya di mana? Jawabannya di tengah-tengah. Oh, bukan di tengah-tengah lagi. Ini terlalu pintar kuliahnya ini. Jawabannya apa? Enggak berani jawab dia katanya. Yang betul adalah kita dibungkus luar dan dalam. Lo betul enggak? Lo ya kok enggak cepat mikir. Kita ini dibungkus luar dalam, saudara. Nah, setelah posisi kita sehebat itu, setelah kita seperti ini posisinya, antara Yesus kita dan Yesus kan begitu bukan? Yesus kita dan Yesus kan begitu bukan? Lalu ini ada di mana setelah itu? Nah, di dalam Bapa. Saya punya istilah begini. Kalau saya pakai istilah militer, saya tahu kata barikade. Tahu nggak barikade? Kalau saya tanya, saya nggak suruh tertawa. Saya tanya, jawabannya tertawa. Barikade itu apa? Coba. Barisan. Lu bukan apa barikade kok barisan? Bukan. Barikade itu apa ya? Penghalang, betul. Penahan sesuatu. Oke. Berarti kita ada di berapa barikade? Ayo 2 atau 3 atau 4. Cepat. 2. Karena yang ketiga di dalam. Menyentuh 2. Siapa dengan siapa? Bapak dan Yesus. Oke? Nah, pertanyaan ini logika anak-anak. Maka itu saya bersyukur Roh Kudus kalau ngajar saya itu pakai logika anak-anak, bukan logika teolog. Maka kalau saudara dengar saya khotbah, saudara akan gampang mengerti. Saya nggak bisa khotbah dengan cara teolog. Kalau khotbah dengan cara seorang teolog itu suara latar belakangnya tahun ini, terus wah sama mumat sudah, nggak akan mengerti. Memang kelihatan, hebat sekali itu orang kelihatannya. Untuk apa dilihat hebat yang dengan ya pulang goblok semua, ngapain ngajar begitu? Maaf ya jangan. Serius orang, teolog itu merusak sekali loh. Karena apa itu nggak bisa dipelajari kata teologi. Tahu kata logi itu logika, logos. Teo itu Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa dimasukkan ke logika kita yang sering pelupai? Betul nggak? Tuhan itu nggak akan bisa dipelajari. Salah, teologi itu salah. Walaupun saya belajar untuk pengetahuan, bukan untuk hidup dengan Bapa di surga. Jadi teologi itu nggak benar. Jangan marah dulu. Karena memang nggak bisa Papa dilogikakan. Jawab ya atau tidak? Kita bisa mempelajari seseorang walaupun dia sudah mati. Sebab buku tentang orang itu ada banyak. Tapi mempelajari seseorang bisa kenal orangnya tidak? Nggak bisa.
maka itu belajar teologi nggak akan mengenal Tuhan. Yang Papa kehendaki kita mengenal Dia. Dalam filosofi kehidupan, mengenal itu hanya ada satu cara, bergaul, bukan mempelajari. Teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Dia nggak bisa dipelajari. Siapa kita? Dalam istilah Yunani itu causa prima. Tahu causa prima? Mutlak, absolut. Itu nggak bisa dipelajari. Maka itu belajar teologi tanpa bersekutu atau bergaul nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Itu logika anak-anak yang saya pakai. Roh Kudus ngajar saya begitu. Baca Alkitab pakai logika anak-anak, akan ngerti. Dan itu cara saya nerangkan tadi itu. Oke, logika anak-anak begini. 2 barikade. Saya tunjukkan. Kira-kira kalau ada setan goblok dan setan nekat. Tahu? Tahu nggak setan goblok, setan nekat? Ya goblok dan nekat, pokoknya begitu. Oh itu digerget dengan kita dan dia mau ambil kita. Ayo setan goblok dan setan nekat berani ngelewati 2 barikade. Sama jawab. Enggak ada. Apalagi setan pintar. Lebih berani tidak? Ayo cepat jawab ini maksudnya. Ayo, yang goblok nekat aja nggak berani, apalagi yang pintar. Ngerti logikanya? Jangan tertawa itu. Maka itu saudara, hidup ini jangan takut apa-apa, jangan khawatir apa-apa. Katakan amin. Karena inilah posisi kita di dalam Dia. Hebat sekali, hebat sekali. Oke, karena sudah banyak yang keluar masuk kencing, karena saya harus selesai berarti begitu. Karena dingin. Jadi itulah kita di dalam Dia. Hebat nggak? Ayo, siapa masih takut naik pesawat? Ayo. Siapa masih takut nggak punya duit? Siapa takut masa depan? Siapa takut nggak menikah? Takut semuanya pokoknya. Bertobat hari ini. Orang Kristen yang penakut, dia menghina papanya. Betul? Menghina papanya. Bisa bayangkan kalau suatu hari, siapa anaknya Barack Obama? Sasha? Siapa? Masya? Tapi begitulah. Pasti bukan Endang. Bayangkan. Sasa, oke. Kan? Bayangkan kalau saudari Sasa itu kirim email ke seluruh dunia. Tolong, saya kelaparan. Ini kan kurang ajar. Lo betul nggak? Kurang ajar ini anak. Orang percaya nggak? Lo percaya nggak orang? Nggak. Masa anak presiden Amerika kelaparan? Nah, itu cara artinya. Bagaimana kekristenan kita di dalam Dia? Kalau hidup kita seperti ini, saudara, ketemu siapapun, orang akan percaya Yesus. Kok nggak amin? Amin. Kenapa? Karena mereka lihat kita lain. Karena kita di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus artinya firman-Nya di dalam kita. Dan Dia di dalam kita di dalam Dia. Itu artinya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ya.